Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ceritakan janda lumpuh menikahi perawatannya. Namun sebelum itu jangan lupa like dan tuliskan di kolom komentar dari mana asal kalian. Seru banget rasanya bisa tahu teman-teman. Yang menonton dari berbagai daerah, terima kasih sudah berinteraksi. Yuk simak ceritanya. Di sebuah desa terpencil di Indonesia, tinggal seorang pemuda bernama Ardi. Ardi lahir dan besar di sebuah desa yang penuh dengan kebiasaan sederhana, namun kehidupan keluarganya selalu penuh perjuangan. Ayahnya, seorang petani, selalu berusaha keras agar bisa memberikan yang terbaik bagi keluarga mereka. Namun, semua berubah ketika ayah Ardi didiagnosis dengan kanker stadium akhir. Keadaan ekonomi keluarga mereka semakin sulit. Ibu Ardi yang sebelumnya mengurus rumah tangga terpaksa mulai bekerja sebagai tukang cuci baju untuk membantu menghidupi mereka. Ardi merasa sangat terpukul dengan kehilangan ayahnya, tetapi ia tahu bahwa dia harus melangkah maju demi keluarganya. Setelah kepergian ayahnya, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu ibunya dan adiknya, Vina, yang masih muda. Vina yang baru saja lulus SMA ingin melanjutkan kuliah, tetapi dengan kondisi keuangan keluarga yang semakin menipis, itu tampak mustahil. Suatu hari, Ardi mendapat tawaran yang ia anggap sebagai kesempatan besar untuk merubah nasib. Seorang kenalan lama yang bekerja di Jerman mengirimkan pesan, menawarkan pekerjaan sebagai perawat di sana dengan gaji yang sangat besar. Tawaran ini adalah satu-satunya jalan keluar yang tampak jelas baginya. Dengan hati yang penuh harapan, Ardi memutuskan untuk merantau ke Jerman, meninggalkan ibu dan adiknya di tanah air. Perjalanan Ardi ke Jerman penuh tantangan. Selain perbedaan bahasa dan budaya, Ardi juga merasa cemas akan keadaan keluarganya yang semakin terpuruk. Namun semangatnya untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik membuatnya tetap bertahan. Ketika ia tiba di Jerman, Ardi langsung disambut oleh seorang supir pribadi yang akan membawanya ke tempat tinggal majikannya. Setibanya di rumah yang luas dan mewah, Ardi dibawa langsung ke kamar majikan. Seorang wanita parubaya berusia sekitar 55 tahun. Wanita itu tampak duduk di kursi roda, terlihat sangat lemah. Ardi merasa sedikit canggung, namun ia tetap mencoba untuk bersikap sopan dan menyapa. "Selamat pagi, Nyonya," katanya dengan suara rendah. Namun, wanita itu hanya menatapnya dengan mata kosong, tidak memberikan respons apapun. Ardi merasa bingung, tetapi ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia memutuskan untuk menjalani hari-harinya dengan menjalankan tugas-tugas perawatan seperti yang sudah dijanjikan. Setiap hari, Ardi memberi makan majikannya, menyiapkan pakaian, dan merawatnya dengan penuh perhatian. Meskipun majikannya tetap diam, tak pernah mengatakan sepatah kata pun. Ia bertanya-tanya mengapa wanita itu memilih dirinya, seorang pemuda asing, untuk merawatnya. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain selain menjalani pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Tantangan besar lainnya adalah rasa sepi dan kesendirian yang ia rasakan. Di Jerman, ia jauh dari keluarganya, dan meskipun hidupnya jauh lebih nyaman secara material, ia merasa kesepian. Setiap malam sebelum tidur, Ardi sering memikirkan ibunya yang harus bekerja keras sebagai tukang cuci baju untuk menghidupi adiknya. Ardi merasa sangat bersalah meninggalkan mereka, tetapi ia tahu bahwa jika ia berhasil di Jerman, ia akan bisa membawa mereka keluar dari kesulitan. Namun, kehidupan Ardi di Jerman akan segera berubah ketika ia tanpa sengaja melihat majikannya berjalan di malam hari, sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Kejadian itu membuat Ardi mulai meragukan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah ia hanya bermimpi, atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang tersembunyi di balik peranannya sebagai perawat di rumah itu? Suatu malam, setelah selesai merawat majikannya dan membersihkan ruangannya, Ardi bersiap untuk tidur di kamar yang telah disediakan untuknya. Lampu kamar tidur sudah dimatikan, dan suasana rumah itu hening. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Ardi mendengar suara langkah kaki dari luar kamar yang membuatnya terperanjat. Dengan rasa penasaran yang menggebu, ia keluar dari kamarnya, perlahan mengikuti suara itu. Betapa terkejutnya Ardi ketika melihat majikannya, yang selama ini ia kira tidak bisa bergerak, sedang berjalan perlahan di lorong rumah. Wanita itu tampak lebih kuat dan gesit daripada yang ia bayangkan sebelumnya.
Ardi berdiri kaku di tempatnya, tidak tahu harus berkata apa. Apakah ini mimpi, ataukah ia salah melihat? Majikan itu, yang pada awalnya tampak tak pernah memperlihatkan perasaan atau emosi, menoleh ke arah Ardi. "Kamu pasti sudah melihat saya," katanya dengan suara yang lembut, namun penuh makna. "Saya tahu, kamu pasti terkejut." Ardi hanya terdiam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ia merasa bingung dan khawatir, tetapi ia juga merasa ada yang aneh dan misterius tentang majikannya. Mengapa wanita itu menyembunyikan kemampuan fisiknya selama ini? Apa tujuan sesungguhnya dari pekerjaan yang ia lakukan? Pagi berikutnya, ketika Ardi mulai merawat majikannya, perasaan keraguan masih menghantuinya. Ia merasa seperti ada yang disembunyikan, tapi ia tidak tahu apa itu. Ketika ia sedang membantu majikannya berpakaian, wanita itu akhirnya mulai berbicara lebih banyak. "Kenapa saya memilih kamu untuk merawat saya?" tanya wanita itu dengan suara lembut, yang membuat Ardi terkejut. "Karena saya tahu kamu tidak hanya bekerja untuk uang, kamu bekerja dengan tulus. Perawat-perawat lain hanya peduli dengan gaji mereka, tetapi kamu bekerja dengan hati." Ardi merasa bingung dengan pujian itu. Ia hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan, merawat majikannya dengan penuh perhatian, meskipun ia tidak tahu mengapa wanita itu sangat memilihnya. "Selama kamu merawat saya, kamu telah membuat semangat saya kembali," lanjut wanita itu, suaranya kini dipenuhi emosi yang sulit dijelaskan. "Saya sudah lama merasa kesepian sejak suami saya meninggal. Tetapi, kamu membuat saya merasa dihargai." Ardi terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia hanya merawatnya karena itu adalah pekerjaan yang harus dilakukan, dan ia tidak pernah mengharapkan pujian atau penghargaan lebih. Tetapi, ada sesuatu dalam kata-kata wanita itu yang membuatnya merasa diterima, seperti ia menemukan tempat di dunia yang asing ini. Pada suatu malam, saat mereka berbicara lebih banyak, wanita itu berkata dengan penuh keyakinan, "Saya ingin menikah denganmu." Ardi terkejut dan hampir tidak bisa percaya dengan apa yang ia dengar. Ia melihat wanita itu dengan cermat, mencoba memahami kata-katanya. "Tapi, saya tidak bisa," jawab Ardi. Kebingungannya semakin mendalam. "Saya masih memikirkan ibu saya dan adik saya di Indonesia. Mereka masih kesulitan di sana." Wanita itu menatapnya dengan serius, lalu berkata, "Saya tahu kamu memiliki keluarga yang perlu kamu pikirkan. Tetapi, jika kamu menikahi saya bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik. Aku ingin memberikan kebahagiaan padamu, dan aku ingin membantu mereka." Ardi terdiam, hatinya terbagi antara rasa tanggung jawab terhadap keluarganya dan kesempatan yang ditawarkan wanita itu. Ia tahu bahwa jika ia menerima tawaran ini, hidupnya akan berubah selamanya. Tetapi apakah itu keputusan yang benar? Meski hatinya ragu, Ardi akhirnya memutuskan untuk menerima ajakan wanita itu. Namun, pernikahan mereka tidak seperti yang orang lain bayangkan. Mereka tetap hidup terpisah. Ardi tetap merawat wanita itu dengan penuh kasih sayang, tetapi mereka tetap menjaga jarak. Tidak ada sentuhan fisik atau hubungan yang terlalu dekat, hanya hubungan antara perawat dan pasien yang tumbuh menjadi lebih kuat seiring berjalannya waktu. Meski begitu, Ardi merasa lega bahwa dengan keputusan ini, ia bisa membawa kehidupan yang lebih baik bagi ibu dan adiknya. Dengan dukungan finansial dari wanita itu, ia bisa memastikan bahwa keluarga di Indonesia tidak lagi hidup dalam kesulitan. Namun, meskipun mereka hidup terpisah dalam pernikahan, Ardi mulai merasakan kenyamanan dan kedamaian di rumah itu. Ia mulai merasa bahwa ada lebih dari sekadar pekerjaan yang mengikat mereka. Ada kehangatan yang perlahan muncul, dan perasaan-perasaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya mulai tumbuh dalam dirinya. Wanita itu, meskipun lebih tua darinya dan memiliki banyak kekurangan, mulai menjadi sosok yang penting dalam hidup Ardi. Ia merasa bersyukur bisa merawatnya, tetapi lebih dari itu, ia merasakan ikatan emosional yang semakin kuat. Namun, Ardi masih merasa terikat pada masa lalu, pada ibunya dan adiknya yang ada di Indonesia, yang terus ia pikirkan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Ardi merasa sedikit kesepian, ia tahu bahwa keputusan yang ia buat adalah untuk kebaikan keluarganya.
Tetapi, perubahan yang lebih besar akan segera datang. Ardi tidak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka berdua menuju sebuah kebahagiaan yang tak terduga, bahkan hingga membawa mereka ke tanah air yang jauh di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Ardi mulai merasa semakin terikat dengan wanita itu, yang kini ia panggil dengan nama Eva. Setiap hari, mereka berbicara lebih banyak dan berbagi cerita. Eva, meskipun tak banyak bicara pada awalnya, mulai membuka dirinya sedikit demi sedikit. Ia menceritakan tentang masa lalunya yang penuh duka, kehilangan suaminya yang sangat ia cintai, dan bagaimana hidupnya berubah setelah kepergian pria itu. Ardi bisa merasakan kesedihan yang mendalam di balik matanya yang tampak kosong, meskipun ia jarang menunjukkan emosinya. Eva sering mengatakan bahwa sejak Ardi datang ia merasa kembali hidup. "Kamu membuat saya merasa lebih muda lagi," katanya suatu hari, setelah Ardi membantunya berjalan di sekitar taman belakang rumah mereka. "Kamu mengingatkan saya pada masa muda saya, ketika saya merasa penuh semangat dan penuh harapan." Ardi tidak pernah membayangkan bahwa pekerjaan merawat orang yang lumpuh bisa membuka begitu banyak pintu bagi sebuah hubungan yang lebih dalam. Meskipun mereka tidak tinggal bersama seperti pasangan biasa, ada kedekatan yang terbentuk antara mereka, sebuah ikatan yang mulai terasa lebih dari sekadar hubungan antara majikan dan perawat. Perasaan itu perlahan berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat, kepercayaan, rasa kasih sayang, dan bahkan ketertarikan yang tak bisa dihindari. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh, Ardi tetap terbelenggu oleh tanggung jawabnya terhadap keluarganya di Indonesia. Setiap kali ia melihat Eva dengan mata yang penuh perhatian, ia merasa bersyukur. Tetapi pada saat yang sama, hatinya terasa berat karena harus memikirkan ibunya yang bekerja keras sebagai tukang cuci baju dan adiknya yang baru saja tertipu dalam sebuah investasi bodong yang merugikan. Ardi merasa tak henti-hentinya dilanda perasaan bersalah karena meninggalkan mereka dalam keadaan begitu sulit. Tetapi, ia juga tahu bahwa ia harus terus maju dan memberikan masa depan yang lebih baik untuk mereka. Pada suatu sore, Eva mengajak Ardi untuk berbicara lebih serius. Mereka duduk di ruang keluarga yang hangat dengan cahaya matahari yang menembus melalui jendela besar. "Ardi," katanya dengan suara lembut, "kamu sudah membuat hidup saya lebih berarti, tetapi saya tahu ada sesuatu yang terus mengganggumu, bukan?" Ardi terkejut mendengar kata-kata Eva. "Apa maksudmu, Nyonya?" jawabnya dengan hati-hati. Eva tersenyum, meskipun senyum itu tampak sedikit sedih. "Kamu masih memikirkan keluargamu di Indonesia, bukan? Kamu masih merasa terikat dengan mereka." Ardi menunduk, merasa tidak bisa menyangkalnya. "Saya merasa sangat bersalah, Eva. Ibu saya bekerja keras untuk membayar biaya hidup, dan adik saya baru saja tertipu dalam investasi yang hampir merusak hidupnya. Saya merasa bertanggung jawab." Eva menggenggam tangan Ardi dengan lembut, menatapnya dalam-dalam. "Ardi, kamu sudah melakukan yang terbaik untuk mereka. Tidak ada yang bisa memaksamu memilih antara keluarga dan saya. Tapi saya ingin kamu tahu, jika kamu memilih untuk tinggal di sini dan melanjutkan hidupmu dengan saya akan membantu kamu membawa mereka ke sini. Kita bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk mereka." Kata-kata Eva begitu tulus dan penuh harapan. Ardi merasa terbuka dengan ide tersebut. Ia tahu bahwa wanita ini benar-benar peduli padanya, dan lebih dari itu ia ingin membantunya. Meskipun perasaan bersalah terhadap ibunya dan adiknya masih ada, Ardi mulai merasa bahwa ia mungkin bisa memberikan mereka sebuah kesempatan yang lebih baik jika ia menerima tawaran Eva. Keputusan ini tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang keluarganya, dan tentang masa depan yang bisa ia bangun bersama Eva. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka semakin berkembang. Meski tidak tinggal bersama secara fisik, Ardi dan Eva mulai merasakan kehangatan yang lebih dalam. Ardi merawat Eva dengan lebih penuh kasih, dan dalam proses itu, Eva mulai merasakan kenyamanan yang semakin besar. Ia mulai percaya pada Ardi, dan hubungan mereka semakin erat. Mereka berbicara lebih banyak tentang masa depan. Eva mulai mengungkapkan keinginannya untuk mengunjungi Indonesia, negara yang belum pernah ia lihat, tetapi selalu ingin ia ketahui. Eva merasa bahwa jika ia bisa melihat dunia melalui mata Ardi, ia akan merasakan kebahagiaan yang lebih utuh.
Saya ingin melihat Indonesia, katanya suatu hari. Saya ingin melihat tempat yang telah membentukmu menjadi pria yang sekarang. Saya ingin melihat kebudayaan dan keindahan alamnya. Ardi terkejut dengan keinginan Eva, tetapi ia merasa bahagia. Itu adalah sebuah langkah besar dalam hubungan mereka, keinginan untuk berbagi dunia satu sama lain. Ia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk membawa Eva lebih dekat dengan keluarganya, tetapi juga untuk memperkenalkan negara asalnya yang selalu ada di dalam hatinya. Namun, perjalanan mereka menuju kebahagiaan tidaklah mudah. Ardi masih berjuang untuk menyeimbangkan tanggung jawabnya sebagai seorang perawat, kekhawatirannya terhadap keluarga di Indonesia, dan perasaan yang semakin mendalam terhadap Eva. Ia tahu bahwa perjalanan mereka bersama akan penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan potensi kebahagiaan yang tak terduga. Seiring waktu, meskipun mereka tetap menjaga jarak sebagai pasangan suami istri, mereka mulai merasakan ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Ardi tahu bahwa ada lebih banyak yang perlu ia lakukan untuk keluarga, untuk Eva, dan untuk masa depan yang mereka impikan bersama. Hari demi hari Ardi mulai menyadari bahwa perjalanan ini tidak hanya tentang merawat seorang wanita yang sakit. Ini tentang merawat hubungan, impian, dan kehidupan baru yang sedang mereka bangun bersama. Dan tak lama setelah itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar pekerjaan atau kewajiban akan datang, sebuah cinta yang tumbuh tanpa mereka sadari. Setelah beberapa bulan berlalu, kehidupan Ardi bersama Eva semakin berlandaskan rasa saling pengertian dan kasih sayang. Meskipun pernikahan mereka bukanlah yang biasa, ada ikatan emosional yang kuat yang tidak bisa diabaikan. Eva semakin menunjukkan kepercayaannya kepada Ardi, tidak hanya sebagai perawat, tetapi sebagai pasangan hidupnya yang sejati. Ardi pun semakin merasa bahwa keputusan untuk tinggal di Jerman dan merawat Eva adalah langkah yang tepat, meskipun awalnya ia hanya melakukannya karena rasa tanggung jawab terhadap keluarganya di Indonesia. Eva mulai lebih aktif dalam kehidupan mereka, meski kondisi fisiknya masih terbatas. Suatu hari, Eva mengungkapkan keinginannya yang sudah lama terpendam. Ardi, saya ingin kita punya anak, kata Eva dengan suara yang penuh harap. Saya ingin merasakan kebahagiaan itu, meskipun saya tahu saya sudah lama terlambat. Ardi terkejut, namun pada saat yang sama, ia merasakan kegembiraan yang sulit diungkapkan. Mereka telah melalui banyak hal bersama dan kini Eva ingin membangun keluarga bersama Ardi. Ini adalah kesempatan bagi mereka untuk menciptakan kebahagiaan yang lebih besar meskipun penuh dengan tantangan. Ardi merasa ragu pada awalnya, memikirkan keadaan keluarganya di Indonesia yang masih memerlukan dukungannya. Namun, setelah berbicara lebih banyak dengan Eva, ia menyadari bahwa mereka bisa memiliki kehidupan yang lebih baik bersama, dan jika ada waktu untuk menciptakan sebuah keluarga, itu adalah sekarang. Akhirnya, Ardi setuju, dan mereka mulai merencanakan masa depan yang lebih cerah, termasuk kemungkinan memiliki anak. Kehidupan mereka mulai lebih bahagia dengan kehadiran kabar bahwa Eva mengandung. Eva merasa sangat bahagia, dan Ardi juga merasa cemas, tetapi penuh dengan harapan. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar bagi mereka, dan meskipun mereka masih menghadapi banyak kesulitan, mereka memiliki satu sama lain untuk menghadapi semua itu. Namun, kehidupan tidak selalu mudah, dan perubahan besar selalu datang dengan tantangannya sendiri. Salah satu tantangan terbesar yang mereka hadapi adalah saat Eva merasa perlu untuk kembali ke Indonesia bersama Ardi. Ia ingin mengenal lebih dalam kehidupan keluarga Ardi, serta melihat tanah kelahirannya yang selama ini hanya dikenal melalui cerita. Ardi, saya ingin pergi ke Indonesia, kata Eva dengan penuh keyakinan. Saya ingin melihat negara yang telah membentuk hidupmu, dan juga ingin bertemu dengan ibu dan adikmu. Saya ingin menunjukkan bahwa saya peduli, dan ingin menjadi bagian dari keluarga itu. Ardi terkejut, tapi pada saat yang sama, ia merasa sangat terharu. Ia tahu bahwa ini adalah langkah besar, dan meskipun ia merasa cemas, ia tahu bahwa ini adalah momen yang penting. Eva ingin berbaur dengan keluarganya, dan itu adalah sesuatu yang belum pernah Ardi bayangkan sebelumnya. Tanpa banyak ragu, Ardi setuju, dan mereka memulai perjalanan panjang kembali ke Indonesia, menuju keluarga yang telah lama ia rindukan.
Perjalanan mereka kembali ke Indonesia penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Ardi merasa cemas tentang bagaimana Eva akan diterima oleh keluarganya, sementara Eva merasa campuran antara entusiasme dan kegugupan. Meskipun hubungan mereka telah semakin erat, pergi ke Indonesia adalah hal baru yang penuh ketegangan dan harapan. Tetapi mereka tahu bahwa ini adalah langkah yang harus diambil untuk menuju masa depan yang lebih baik bersama. Setibanya di Indonesia, Eva merasa takjub dengan keindahan alam yang memukau. Indonesia dengan segala kekayaannya, dari pantai yang indah hingga pegunungan yang menjulang tinggi, menyambut mereka dengan kehangatan yang luar biasa. Namun lebih dari itu, Eva merasa terpesona oleh keramahan orang-orang di sekitar Ardi. Mereka menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan rasa nyaman yang ia harapkan. Ardi juga merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa bangga memperkenalkan Eva kepada ibu dan adiknya, yang akhirnya dapat merasakan kehidupan yang lebih baik berkat keberhasilan Ardi. Eva, yang sebelumnya hanya tahu tentang kehidupan sederhana Ardi melalui cerita, kini bisa melihat dan merasakannya sendiri. Ibu Ardi menerima Eva dengan penuh kasih, meskipun ada ketegangan awal karena perbedaan budaya dan latar belakang. Namun, Ibu Ardi akhirnya bisa melihat ketulusan Eva dan hubungan mereka pun mulai berkembang dengan lebih baik. Tak lama setelah itu, kehidupan Ardi dan Eva di Indonesia menjadi lebih harmonis. Ardi membuka usaha kecil bersama Eva yang memanfaatkan pengalaman mereka di Jerman. Usaha perawatan kesehatan yang memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Usaha itu berkembang pesat, memberikan manfaat bagi banyak orang di desa Ardi dan membantu memperbaiki ekonomi keluarga. Dengan Eva yang kini hamil dan keluarga yang semakin berkembang, Ardi merasa bahagia. Ia tak pernah membayangkan bahwa perjalanan hidupnya yang dimulai dengan merantau untuk mencari peruntungan akan membawa pada kehidupan yang jauh lebih berarti. Dari pertemuan tak terduga dengan seorang wanita di kursi roda, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan bersama, perjalanan hidup Ardi adalah bukti bahwa hidup seringkali membawa kita ke tempat yang tak pernah kita duga, tetapi pada akhirnya memberikan pelajaran dan kebahagiaan yang luar biasa. Ardi dan Eva akhirnya menyadari bahwa meskipun dunia mereka sangat berbeda, mereka mampu menciptakan sebuah keluarga yang penuh cinta dan harapan. Dan ketika mereka berdiri bersama di tengah keindahan alam Indonesia yang mempesona, mereka merasa bahwa ini adalah rumah mereka yang sebenarnya, tempat di mana cinta dan kebahagiaan bisa berkembang, tak peduli seberapa jauh jarak atau perbedaan yang ada. Kehidupan mereka kini penuh dengan kebahagiaan, meskipun perjalanan yang penuh tantangan itu telah membawa mereka ke titik di mana mereka bisa memandang ke depan, bersama-sama, membangun masa depan yang lebih cerah. Setelah bertahun-tahun membangun kehidupan bersama Eva di Indonesia, Ardi dan Eva merasakan kedamaian yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Eva, yang awalnya merasa asing dengan budaya Indonesia, kini telah benar-benar jatuh cinta dengan keindahan alam dan keramahan orang-orang di sekitar Ardi. Ia juga semakin dekat dengan keluarga Ardi, terutama dengan ibu dan adiknya yang sekarang mulai merasakan manfaat dari kehidupan yang lebih baik berkat usaha dan kerja keras Ardi. Namun, kehidupan baru mereka di Indonesia tidak selalu mulus. Meski usaha perawatan kesehatan yang mereka jalankan semakin berkembang, tantangan tetap ada. Ardi merasa terikat dengan kewajibannya untuk menjaga kesejahteraan keluarganya dan usaha yang sudah mereka bangun. Sementara Eva, meskipun sudah mulai merasa nyaman, terkadang merasa kesepian karena perbedaan bahasa dan kebiasaan yang sulit disesuaikan. Pada suatu malam, saat mereka sedang duduk bersama di teras rumah, sambil menikmati pemandangan langit yang cerah, Eva mengungkapkan perasaan yang telah ia pendam. "Ardi," kata Eva, suaranya tenang namun penuh perasaan. "Aku merasa sangat bahagia di sini, tetapi aku juga merasa seperti aku masih mencari sesuatu. Aku masih merasa ada hal yang belum lengkap dalam diriku." Ardi menatap Eva dengan penuh perhatian, merasa cemas. "Apa yang kamu maksud, Eva?" tanyanya, suara penuh kekhawatiran. Eva menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan, "Aku rasa meskipun aku sudah menemukan kebahagiaan di sini, aku masih belum sepenuhnya merasa diterima oleh masyarakat sekitar. Ada kalanya aku merasa seperti orang asing, meskipun mereka semua sangat baik padaku." Ardi merasakan kesedihan di suara Eva.
Ia tahu betul betapa besar usaha yang telah dilakukan Eva untuk beradaptasi dengan kehidupannya di Indonesia. Ia juga tahu bahwa meskipun mereka telah menciptakan kehidupan yang penuh cinta, ada banyak tantangan yang harus dihadapi bersama. Kita akan melewatinya bersama, jawab Ardi dengan tegas. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu bahagia di sini. Aku akan selalu ada untukmu. Eva tersenyum lembut, merasakan kenyamanan dari kata-kata Ardi. Meskipun perjalanan mereka penuh dengan perubahan dan tantangan, mereka telah belajar untuk saling mendukung dan berjuang bersama. Ardi mulai memahami bahwa kebahagiaan bukan hanya tentang kesuksesan materi atau impian besar. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang kuat dan kesediaan untuk melewati segala sesuatu bersama orang yang kita cintai. Sebulan setelah percakapan itu, Eva mulai merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia mulai lebih aktif dalam kegiatan sosial di sekitar desa Ardi, mengenalkan dirinya lebih jauh kepada masyarakat setempat, dan ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan amal yang diadakan oleh warga. Ia merasa bahwa dengan berkontribusi, ia bisa menemukan tempatnya yang lebih berarti di tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Eva juga mulai belajar bahasa Indonesia lebih intensif, berusaha agar lebih mudah berkomunikasi dan merasa lebih dekat dengan orang-orang di sekitarnya. Ardi, yang menyaksikan perubahan positif dalam diri Eva, merasa bangga. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan yang tepat ketika memutuskan untuk menikah dengan Eva dan membawa kehidupannya ke Indonesia. Bersama-sama, mereka mulai merasakan betapa indahnya kehidupan yang mereka bangun meskipun ada tantangan di setiap sudutnya. Suatu hari Eva membawa kabar gembira. Ardi, aku hamil, katanya dengan senyum lebar, menunjukkan hasil tes kehamilan yang baru ia lakukan. Kabar ini membuat hati Ardi berdebar. Mereka berdua merasa sangat bahagia, namun juga terkejut. Kehidupan mereka semakin mendalam dengan kehadiran seorang anak yang akan segera lahir ke dunia ini. Ardi merasakan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia tahu bahwa anak yang mereka nanti-nantikan akan menjadi simbol dari perjalanan panjang yang mereka lalui bersama, dari Indonesia ke Jerman dan kembali lagi ke Indonesia, dengan harapan yang tak pernah padam. Kehidupan Ardi dan Eva semakin penuh dengan kebahagiaan. Mereka menantikan kehadiran anak mereka dengan penuh antusiasme dan cinta. Usaha mereka juga semakin berkembang, membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat, dan memberi dampak positif bagi banyak orang. Eva, yang dulu merasa asing, kini merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga besar di Indonesia. Suatu sore, setelah anak mereka lahir, Ardi dan Eva duduk bersama di halaman rumah sambil memandang matahari yang terbenam di balik gunung-gunung yang megah. Kita sudah melewati banyak hal bersama, Ardi, kata Eva dengan suara lembut. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di hidupku. Kita mungkin datang dari tempat yang sangat berbeda, tetapi kita membangun hidup ini bersama. Ardi meraih tangan Eva dan menggenggamnya dengan penuh kasih. Aku merasa sama, Eva. Kita mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tetapi cinta kita yang menyatukan kita. Mereka berdua menatap langit dengan penuh rasa syukur, merasakan kedamaian yang akhirnya mereka temukan bersama. Dari pertemuan tak terduga di Jerman hingga membangun keluarga di Indonesia, perjalanan hidup mereka adalah sebuah kisah tentang keberanian, cinta, dan ketulusan. Mereka telah menemukan rumah yang sebenarnya, bukan hanya dalam bentuk tempat, tetapi dalam satu sama lain. Saat itu, Ardi dan Eva tahu bahwa mereka telah menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Kehidupan mereka bersama anak mereka yang baru lahir, dengan segala tantangan dan kebahagiaan yang ada, adalah bukti bahwa cinta dan pengorbanan sejati akan membawa kita menuju tujuan yang lebih indah, dimanapun kita berada.